Halo anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 1. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Tentu semuanya sehat-sehat ya di rumah. Nah, anak-anak, hari ini kita akan kembali belajar melalui video pembelajaran. Nah, kita cek yuk, kira-kira hari ini kita akan belajar apa? Oke, hari ini kita akan belajar tentang tema 1 subtema 3. Nah, pembelajaran 3 yaitu tentang menjaga kebersihan tubuh dan membandingkan banyak kumpulan benda. Selanjutnya, tujuan pembelajaran pada hari ini kira-kira apa ya anak-anak? Nah, kita lihat nih. Yang pertama, yaitu siswa dapat menggunakan istilah lebih banyak, lebih sedikit, atau sama banyak dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat membandingkan banyak benda melalui kumpulan benda dengan benar. Yang ketiga, yaitu siswa dapat mengetahui cara merawat dan menjaga kebersihan tubuh dengan tepat. Nah, selanjutnya anak-anak kita perhatikan yuk gambar pada yang ada pada slide tersebut. Nah, dilihat itu. Ada gambar Siti, kemudian ada si Dayu, ada si Lani, kemudian ada Edo, dan juga ada Beni. Kita baca bersama. Rawatlah tubuh dengan teratur, dari rambut hingga kaki. Mandi 2 kali sehari, tidak lupa menggosok gigi. Siti mandi pakai sabun, mencuci rambut juga menggunakan sampo. Menggosok gigi pakai sikat gigi dan pasta gigi. Sabun, sampo, dan sikat gigi adalah benda untuk merawat tubuh. Ya. Jadi anak-anak, sabun, sampo, dan sikat gigi adalah benda yang digunakan untuk merawat tubuh anak-anak. Nah, biar anak-anak kepalanya tidak gatal, anak-anak harus sering sampoan. Biar tubuhnya juga tidak penuh dengan kuman, anak-anak juga harus mandi menggunakan sabun agar lebih bersih. Kemudian, biar giginya tidak bolong-bolong, tidak hitam-hitam, maka anak-anak harus rajin menyikat gigi. Oke, mari kita kumpulkan benda-benda lainnya. Lalu kita bandingkan berapa banyaknya. Kita masuk pada materi membandingkan banyak benda. Ada banyak benda yang untuk merawat tubuh, sabun. Ada banyak benda untuk merawat tubuh, sabun untuk mandi maksudnya. Ada sampo untuk mencuci rambut, ada pasta gigi, dan juga untuk menyikat gigi. Selanjutnya, ayo kita bandingkan banyak bendanya. Coba perhatikan ya anak-anak. Nah, di situ ada, sebentar. Oke, ini dilihat, ini ada sabunnya ada berapa itu? Kita hitung bersama ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 sabun. Nah, kemudian gambar sampingnya kira-kira ada berapa sabunnya ya? Kita cek. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang kita bandingkan. 3 sabun lebih titik-titik dari 5 sabun. Nah, 3 dengan angka 5 itu kira-kira lebih sedikit 3 apa lebih sedikit 5? Oke, lebih sedikit 3 karena lebih sedikitnya di depan, jadi bunyinya seperti ini. 3 sabun lebih sedikit dari 5 sabun. Nah, begitu ya. Kita cek gambar selanjutnya. Nah, ini gambar sampo ya. Bisa dilihat, ini ada berapa ya yang depan? Kita cek. 1, 2, 3, 4. Oke, yang depan ada 4 sampo. Kemudian yang belakang kita cek ada berapa samponya? 1. Oke. Nah, kita bandingkannya gini berarti. 4 sampo titik-titik dari 1 sampo. 4 dengan 1 lebih banyak mana? 4. Nah, karena yang depan lebih banyak, jadi bunyinya seperti ini. 4 sampo lebih banyak dari 1 sampo. Gitu ya. Jadi 4 sampo lebih banyak dari 1 sampo. Nah,
Jadi anak-anak, yang namanya membandingkan banyak benda, kalau yang depan lebih sedikit dari yang belakang, itu berarti lebih sedikit jawabannya. Nah, kalau misalnya yang depan lebih banyak angkanya daripada yang belakang, maka yang tengah jawabannya adalah lebih banyak. Faham? Oke, faham. Next. Yang terakhir. Kita cek ada berapa samponya ini. 1, 2, 3, 4. Oke. Ada 4 sampo yang depan. Kemudian kita cek yang belakang. Kira-kira ada berapa sabunnya ini? 1, 2, 3, 4. Oke. Sekarang kita bandingkan. Yang depan ada 4 sampo dan juga yang sampingnya ada 4 sabun. 4 sampo titik-titik sama dengan 4 sabun. Berarti jawabannya adalah sama banyak karena sama-sama angkanya 4. Apa? Sama banyak. Jadi 4 sabun sama banyak dengan 4 sampo. Oh, mohon maaf kebalik. 4 sampo sama banyak dengan 4 sabun. Sampai sini paham? Oke, paham, sip. Jadi anak-anak, Bu Desi ulangi ya. Kalau yang depan ada angkanya lebih sedikit daripada yang belakang, berarti jawabannya adalah lebih sedikit. Kalau angkanya yang depan itu lebih besar daripada yang belakang, berarti jawabannya adalah lebih banyak. Kalau yang belakang dan depan sama-sama angkanya, berarti jawabannya adalah sama dengan. Oke, selanjutnya. Sekarang kita berlatih ya. Nah, dilihat itu ada berapa sampo. Oke, ada 1 sampo. Dibandingkan dengan ada berapa itu? Oke, benar, 4 sampo. Kira-kira 1 sampo dibandingkan 4 sampo, jawabannya lebih banyak atau lebih sedikit? Jawabannya apa? Oke, jawabannya lebih sedikit dari 4 sampo. Sampai sini paham? Oke, anak-anak kalau sudah paham, kita silakan anak-anak mengerjakan pada buku temanya, buku tema 1 yang warna pink, halaman 90 sampai 91, menulisnya di buku kotaknya ya. Udah sih tunggu tugasnya hari ini. Oke, selanjutnya. Perhatikan gambar di samping. Nah, dilihat itu. Si Edo kenapa itu kok pegang giginya kayak gini? Kenapa itu? Nah, kita baca teksnya ya. Edo sedang bersedih karena gigi Edo sedang sakit. Edo suka makan permen, tapi Edo sering lupa menyikat gigi. Teman-teman menghibur Edo, mereka bernyanyi tentang gigi. Nah, anak-anak, ketika anak-anak di rumah tidak pernah sikat gigi, maka anak-anak akan terkena kuman pada giginya sehingga menyebabkan sakit gigi. Hayo, siapa yang di rumah sering sakit gigi? Oke. Sekarang kita lanjutkan ya materinya. Nah, Bu Desi akan menjelaskan bagaimana caranya menyikat gigi di rumah. Nah, yang pertama, lihat pasta gigi diletakkan pada sikat gigi. Kemudian diberi air. Yang ketiga, gosokkan sikat gigi pada gigi kalian. Jangan giginya temannya, oke? Giginya sendiri disikat ya di rumah. Pertama yang depan, ya. Kemudian yang belakang, atas, bawah, nah samping kanan kiri. Nanti kita akan belajar bagaimana cara sikat gigi yang benar. Yang keempat yaitu berkumur. Setelah selesai disikat giginya, maka anak-anak harus berkumur dengan menggunakan air yang bersih. Jangan lupa. Oke. Sampai sini paham ya caranya menyikat gigi yang baik? Oke. Menyikat gigi itu dilakukan 2 kali sehari. Sebaiknya setelah sarapan pagi dan sebelum tidur. Ya. Jadi anak-anak ketika berangkat sekolah kan sarapan. Nah, setelah sarapan itu sikat gigi terlebih dahulu. Nah, kemudian yang kedua yaitu sebelum tidur. Jadi anak-anak ketika mau tidur jangan lupa menggosok gigi biar giginya ketika bangun pagi nggak sakit. Paham? Oke, kita lanjutkan ya.
Tugas yang kedua, anak-anak menuliskan langkah-langkah cara menyikat gigi yang tepat di buku kotaknya. Oke, ingat ya, tugas yang pertama tadi mengerjakan membandingkan banyak benda pada halaman 90 dan 91. Tugas yang kedua, anak-anak yaitu menuliskan langkah-langkah cara menyikat gigi yang tepat di buku kotak. Oke, kita lanjutkan anak-anak. Nah, sekarang kita akan belajar cara aturan merawat tubuh. Nah, yang pertama yaitu sering sampoan di rumah atau membersihkan rambutnya, mencuci rambut dengan menggunakan sampo, bukan menggunakan sabun, ya, menggunakan sampo. Yang kedua, rajin mencuci tangan. Nah, anak-anak ketika memegang apapun, ketika bermain dimanapun, tangannya harus sering dicuci biar tangannya tidak hitam-hitam atau kotor. Oke, selanjutnya. Nah, yang ketiga adalah menggosok gigi 2 kali sehari. Yang keempat, memotong kuku. Ini wajib. Biasanya anak-anak itu nggak pernah memotong kuku. Jadi kukunya itu biasanya hitam-hitam, penuh dengan kotoran atau tanah. Ya, Bu Guru nggak suka kalau ketemu anak-anak kukunya itu panjang dan hitam-hitam. Jadi harus sering dipotong dan sering cuci tangan. Oke? Yang kelima yaitu mencuci kaki. Nah, ketika bermain dari luar atau pergi dari manapun, anak-anak harus membersihkan kakinya juga. Tangannya bersih, kakinya juga harus bersih. Yang terakhir yaitu istirahat yang cukup anak-anak. Jadi anak-anak kalau mau jadi anak yang sehat dengan merawat tubuh, juga anak-anak perlu istirahat yang cukup. Jangan terus begadang, tidur di atas jam 12 malam, kemudian bangunnya kesiangan, akhirnya nggak pernah ngerjakan tugas. Sampai sini paham ya aturan cara merawat tubuh? Oke, pinter. Kita lanjutkan. Nah, sudahkah kamu merawat tubuh dengan benar anak-anak? Belum? Nanti mulai hari ini dimulai ya cara merawat tubuh dengan benar. Nah, tugas yang ketiga, anak-anak mengirimkan video membaca pada halaman 95. Apa? Nah, tugas yang ketiga yaitu mengirimkan video membaca ya pada halaman 95. Ya, Bu Desi tunggu. Ya, biar anak-anak di rumah semakin hebat membacanya. Oke. Selanjutnya, oke, Bu Desi mengingatkan lagi ya, tugas hari ini ada 3. Yang pertama, mengerjakan halaman 90 dan 91. Kemudian yang kedua, menuliskan langkah-langkah cara menyikat gigi dengan tepat. Nah, kemudian yang ketiga yaitu mengirimkan video membaca pada halaman 95. Oke, siap ya? Oke, siap. Bu Desi tunggu tugasnya hari ini sampai jam 9 malam ya. Ya, mudah-mudahan nggak telat. Nah, kalau anak-anak yang tidak bisa mengikuti pembelajaran, silakan izin kepada Bu Desi. Biar Bu Desi tahu kira-kira anak-anak kenapa tidak bisa mengerjakan tugasnya. Oke. Terima kasih telah menyaksikan pembelajaran pada hari ini anak-anak. Sampai jumpa besok hari. Kalau ada pertanyaan silakan bisa WA kepada Bu Desi. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.